Oke, welcome to Seksi, sebuah kreativitas seni Indonesia. Di acara Seksi ini, saya Enkito Herman, ditemani oleh Ivan Sirat dan tamu kita Mas Pram, W.S. Pramono, foundernya ID Strobis Indonesia. Seksi ini program sebuah persembahan anak bangsa dalam mengedukasi dan mengapresiasi karya-karya dengan pendekatan seni di dalam industri ekonomi kreatif Indonesia. Kita langsung aja ya. Seksinya kali ini apa sih yang mau kita tampilin, Mas Pram? Apa bidangnya yang Mas Pram geluti? Pekerjaan sih full time photographer. Jadi kalau secara motret hobi udah lama, coba serius nih. Serius dalam arti ya belajar bener gimana sih foto itu. Semua informasi tentang industri foto komersial saya pelajarin, dalam arti adalah supaya kita punya landasan bekal nih. Ketemu dengan fotografer senior yang di komersial, akhirnya mencoba jadi associate macam-macam, dan itu berjalan. Jadi sudah berapa lama tuh kalau di itu? Baru 18 ya. Terus fokusnya di fotografi apa? Ketika itu sih awal mula semua diambil kerjaan, sampai pemakaman juga kita foto. Ingin tahu gitu. Karena kalau kita nggak ngejalanin semua, kita nggak tahu nih passionnya ada di mana. Kebetulan saya punya lingkungan dekat associate itu ngerjain iklan-iklan, motret mobil, beberapa itu ikutan. Saya masih kurang merasa, bukan passion ini. Saya masuk majalah Kartini. Kartini. Disitulah saya ketemu passion saya tuh, motret food sama motret orang. Dalam semua genre yang saya jalanin, landscape macam-macam, ternyata moto orang itu paling susah. Ternyata orang paling susah. Karena yang difoto punya rasa. Orangnya lagi bad mood nih, nggak boleh bete juga di situ. Karena yang dihadapin orang. Kalau kita motret produk, fotografer lagi bete, nggak peduli. Jadi kalau motret orang itu sebenarnya pertama kita lihat dulu. Kalau dia nggak ngajak ngobrol, kita jangan ngobrol. Oh ya? Kalau kita terlalu banyak basa-basi, dia nggak nyaman di fotonya. Yang ada dia malah mikir nih fotografer bawel dulu ya, ngomong mulu, boleh nggak suka nih. Gitu. Iya benar. Karena saya pernah kejadian, saya motret salah satu public figure yang ngetop ya. Lagi rame banget, dia putus cinta. Siapa tuh? Ada deh pokoknya, seksi banget. Seksi. Iya. Ternyata waktu motret nggak bisa nangkep dia. Instruksi dari kita, dari klien pinginnya. Akhirnya saya kasih cara, saya selalu bawa speaker aktif. Setel deh lagu yang paling lo suka. Melo banget tuh lagu tuh kayaknya. Setel, akhirnya dia lupa sama situasi sedihnya. Malah enjoy. Di situ ternyata musik bisa mempengaruhi. Ya harus ada pendekatan secara psikologi ya. Iya, jadi nggak cuma lu jago motret, tapi lu bisa nggak menaklukkan orang yang lu foto nih. Ya, tapi dari sekian sudah dijalani ini, mau ada food fotografi, fashion, model, otomotif, mana yang paling lo masih merasa paling gue banget nih? Oke, kalau bicara otomotif, di mana waktu itu dunia otomotif tuh selalu dengan lampu-lampu besar. Nekat, gimana kalau nggak Strobis gue perkenalkan ya. Oh iya, ini kaitannya sama Strobis ID. Iya, jadi foundernya Strobis. Oh ya, harus jelasin ya. Dijelasin apa sih? Apa bedanya dengan ini lain gitu yang jadul-jadul gitu loh. Jadi saya ini seorang pendiri komunitas Strobis di Indonesia, namanya ID Strobis, Indonesian Strobis Community. Di mana komunitas ini kalau motret pakai flash yang kayak gini dan di triggernya, tapi bisa itu aja. Ini aja. Dulu kan mesti lampu segede-gede hohah gitu. Itu dia. Intinya kan kalau ngerti fotografi kan kita butuh cahaya kan. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber cahaya yang hanya berapa senti ini bisa menjadi sebuah karya yang maksimal dan bisa digunakan untuk komersial. 12 tahun dan member kita di 23.000. Mulai dari Aceh sampai Papua, kita udah pernah workshop. Komunitas Strobis ini alhamdulillah juga sekarang udah nomor 2 terbesar di dunia. Oh iya? Nomor satunya di?
Tetap strobis.com Amerika. Jadi kita mengadaptasi dengan Amerika. Teknik ini kita sosialisasikan di Indonesia dan alhamdulillah 12 tahun ini responnya banyak banget. Dengan powernya yang sekarang sudah besar juga. Dan yang paling penting sekarang aksesoris modifiernya tuh udah lumayan lengkap. Jadi apa yang kita lihat di studio, pengaplikasiannya sekarang pakai ini udah bisa. Jadi Mas Pramono ini merubah paradigma kita yang lama. Iya, bermain lebih mudah. Jadi kita punya kayak slogan gitulah. Jadi sebenarnya lebih baik otak yang kita kembangkan. Skill. Iya. Skill ya. Jadi less gear, more brand, better life. Oke. Alatnya kita ringkaskan, otak kita tingkatkan, hasil jadi maksimal. Kita harus apresiasi. Betul. Seksi kan? Seksi. Seksi. Setuju. Dan ini juga yang lo lakuin ketika lo foto otomotif sebesar Mercedes-Benz. Ya, kalau kemarin sih ada beberapa mix light campuran. Oh mix ya. Tapi beberapa iklan mobil saya semuanya full pakai ini. Bisa? Gitu. Bisa. Yang penting adalah kalau pakai ini kita tahu modifiernya. Paling kecil aja kalau buat yang mau belajar di rumah, motret motor. Kalau motornya panjangnya 1 meter, berarti saya harus punya sebuah modifier yang 1 meter. Oke. Gitu, biar tidak ada terjadi spotlight di mana-mana. Titik-titik ya. Ya, contohnya kita bisa bikin pakai kain diffuser atau saya pakai kalkir yang gulungan. Itu sih intinya. Yang penting memahami bagaimana modifier itu bisa membuat sebuah karakter cahaya yang kita inginkan. Tantangan lo sebagai fotografer di dengan cara ID Strobis ini apa dibandingin yang Kalau melihat perjuangan banyak sih, alhamdulillah teman-teman perjuangan saya yang masih hidup sekarang tahu banget bagaimana saya memperjuangkan ini untuk bisa masuk ke ranah komersial. Karena betul. dulu itu ketika kita motret bawa begini diketawain. apalagi sama klien ya? Wah, saya sudah merasakan. Betul. Bahkan buat teman-teman saya yang dulu ikut berjuang sama saya, ngelihat saya diketawain, cuman saya diem aja. Saya cuma bilang adalah mereka, tolong biarkan saya dulu motret, lihat hasilnya. Okay. Karena saya adalah tipikal orang yang selalu bilang hasil akhir. Perjuangan saya diketawain orang udah banyak. Anak-anak yang tertarik fotografi juga sekarang dimudahkan. Dimudahkan dalam arti ingin belajar lighting sekarang lebih ringkes, mudah. Siapa paling top yang pernah lo foto? Wih, gila, perjalanan portrait, gue udah bisa ngumpulin portfolio lengkap. Lengkapnya tuh? Lengkapnya mulai dari Pak Jokowi, beberapa deretan Kapolri, menteri-menteri, public figure juga lumayan banyak. Sampai hari ini juga ada kerjaan profil salah seorang yang ngetop juga. Dan yang sampai sekarang yang jadi kebanggaan gue dari fotografer portrait lainnya adalah gue motret pakai ini. Itu nggak Pakai diketawain strobis. sama mereka tuh. Ini apa-apaan nih? Justru banyak pertanyaan. Oke. Ya pertanyaannya tuh ragu atau Terakhir yang paling excited banget ada 2 orang, CEO-nya Gojek. Oh, oke. Ada salah satu yang saya foto, itu pertanyaan terus. Kok lu bisa ya moto pakai ini, nggak ada kabel, wireless semua. Jadi saya kalau motret wireless semua, mulai dari jepret muncul di tablet, ini nggak pakai kabel. Mereka pertanyaan excited. Akhirnya disitulah saya kesempatan untuk mensosialisasikan teknik ini. Kayak kemarin salah satu CEO bank terbesar juga di Indonesia, itu karena dia fotografer, ngerti foto, akhirnya dia bertanya, gila ini apa ya? Tapi pada awalnya sebelum memperkenalkan ini, itu prosesnya bagaimana? Tiba-tiba Mas Pram aku pakai flash kecil aja deh nih. Oke, awalnya kan kayak semua fotografer ya, berawal dari lampu monoblok. Betul. Lampu studio yang orang bilang gitu. Kita semua pasti merasakan itu. Tapi ada sebuah halangan bagi saya yang orangnya mobilitas tinggi, di mana saya harus pindah 1 tempat, 2 tempat motret. Kan ribet itu bawa seperti itu. Akhirnya tiba-tiba lagi rame di Amerika, judulnya creative lighting. Creative lighting. Iya, jadi lo bisa motret pakai ini nih. Akhirnya
Coba saya masuk ke komunitas sana, saya ikut-ikut komunitas di Strobis California, Strobis Filipina, saya masuk tuh semua tuh. Pingin dapat ilmu yang banyak, baru saya sharing. Saya nggak berani kalau ilmunya masih di awang-awang, abu-abu, terus mau sharing malu. Tapi dulu belajar fotografinya sempat sekolah fotografi atau belajar lighting? Kalau belajar ini kan saya tipikal orang yang nggak basa-basi. Jadi ada beberapa fotografer yang hebat di bidangnya, lalu saya tembak, saya mau sekolah, saya mau belajar kayak gini. Makanya maju lah ya. Karena saya suka moto komersial dan food dan portrait, ya saya belajar ke ahli-ahlinya. Sampai kemarin terakhir sempat associate dengan Pak Iswanto Suryanto, dia dunia foodnya udah oke banget, ya saya belajar langsung, to the point aja. Dan akhirnya saya merasa adalah memang fotografi itu mirip dengan dunia kedokteran. Kita harus ambil spesialisasi. Kalau untuk bisa menonjol. Kalau kita masih mengikuti semua hal yang kita gelutin, misalkan bisa moto ini bisa, itu bisa, orang tidak akan mengenal kita siapa nih. Penting banget untuk kita mengambil spesialisasi di fotografi. Apapun itu, kayak Mas, fine art. Saya tidak pernah merasa kenapa itu, ya jangan, itu udah pilihan. Betul. Itu makanya saya memilih food, portrait sama komersial, ya udah itu gue banget. Gimana sih menurut lo perkembangan fotografi di era sekarang ini yang segala sesuatunya kayaknya udah gampang, semakin simple dan ya you know lah. Kalau saya sih, makanya saya hidup di komunitas itu saya mempelajari bahwa kita bukan hanya sekedar punya karya bagus, tapi attitude yang bagus, Ya, itu penting. pergaulan yang bagus, saling menghargai antar profesi. Contohnya kemarin saya sempat rame gara-gara saya posting, saya ke beberapa tempat wisata. Kalau kita sebagai fotografer ke tempat yang wisata itu, lu nggak usah nawar sebaiknya, karena lo akan merasakan nanti ketika kerja lu ditawar sama orang. Contoh cuma 20.000, ya udah nggak usah 10.000 atau apa. Hargai seprofesi. Kondisi fotografi Indonesia menurut Mas Pram gimana? Yang saya kata agak sulit. Persaingan. Itu gimana kondisinya tuh? Dengan melihat kondisi sekarang di komersial juga seperti itu ya. Sudah pemainnya banyak, persaingan harga banyak, apalagi yang di kelas-kelas kayak wedding, dunia wedding, liputan, di mana adalah sebuah ranah semua orang bisa melakukan. Dalam arti baru punya kamera, besok moto weddingnya, dia udah bisa. Karena pertama kan nggak ada standarisasi untuk apa, yang penting lo bisa moto, ada foto. Nah kadang-kadang yang bikin sedih itu ya itu saling menjatuhkan harga atau apa. Oh iya? Ya itu udah bicara umum lah di mana-mana. Kadang-kadang kalau saya workshop, pertanyaannya bagaimana Mas untuk menentukan harga atau apa? Soalnya saya begini nih, saingan saya begini, saya 1 juta. Kenapa? Sebenarnya kepercayaan diri aja. Kepercayaan dirinya udah nggak ada untuk bisa mendapatkan bayaran lumayan. Cara berbisnis juga kalau saya sih menentukan pasar. Oke. Contohnya sih saya pingin banget dibayar kalau sekali keluar rumah 10 juta. Contohnya. Ya saya harus mencari pasar yang dibayar, yang akan membayar saya itu. Jadi saya tidak mau lagi bermain yang di pasar yang kalau dikasih harga 10 juta nawarnya 500.000. Karena akan sia-sia hidup kita di situ. Akhirnya selama berapa tahun ini saya mempelajari itu. Akhirnya saya masuk ke lingkungan itu, ke lingkungan ini gitu. Dimana saya beberapa motret kalau moto profil udah nggak nanya lagi, Mas berapa ya? Dia udah tahu. Itu gitu. Promote-nya kemana? Ke branding. Saya sampai sekarang masih punya website. Tetap website ya? Website. Itu penting paling penting itu. Legitimasi paling baik website. Landing page ya. Enak. Karena apa? Kalau ada klien Mas mau lihat portfolionya di IG dong, Instagram. Klien akan berpikir pakai gratisan. Tapi kalau saya penting itu ya. ada di website saya, di IG mah cuma buat yang hari-hari. Mereka kan berpikir, wih gila, rapi website. Itu sangat mendukung ya. Untuk memancing uang yang besar, kita juga harus belajar caranya memberi umpan. Gimana? Seksi nggak tuh? Seksi tuh, seksi. Umpannya harus seksi juga. Iya dong. Supaya mendapatkan yang seksi juga. Iya. Oke.
Oke, sekarang Mas Ivan Sirat sebagai founder Selenium Fine Art Photography Academy. Gimana ngelihat obrolan tadi, apa yang bisa ditangkap? Saya terus terang sangat tertarik, sangat menarik sekali obrolan tersebut karena banyak hal yang saya pelajarin juga dari pengalamannya Mas Pramono. Dia sudah cukup lama juga berkecimpung di dalam dunia fotografi. Tinggal saya pikir kita harus bisa bersama-sama lah untuk mendukung pengembangan seni fotografi Indonesia. Paling tidak saya sangat mengapresiasi semua pekerjaan atau apa yang diusahakan oleh Mas Pramono. Dan terutama dengan saya cukup surprise juga melihat bahwa ID Strobis ini bisa mencapai level nomor 2 di komunitas Strobis terbesar di dunia. Itu saya seksi banget. Luar biasa. Saya harus belajar ternyata. Ya kan? Bagaimana cara belajarnya nih? Kalau saya ingin bertanya atau kawan-kawan saya ingin bertanya. Iya, kalau ada yang tertarik dengan dunia Strobis, langsung aja join di Facebook group. Di Facebook group search aja ID Strobis. Di situ akan merasakan sebuah grup yang berbeda dari grup fotografi lainnya, di mana kita bisa belajar dari postingan member-member yang memberikan edukasi secara jujur. Sekarang kan rame nih orang-orang memakai handphone nih motret itu, menurut Mas Pram gimana? Karena kan dunia digital sekarang itu kan mengatakan bahwa satu genggam saja nih everything will be fine. Nah, sebagai fotografer profesional, bagaimana tanggapannya? Mungkin kalau saya pernah ditanya sama beberapa yang bagaimana maksimalkan handphone, yang tidak bisa digantikan kan penggunaan lensa, karakter lensa. Karena lensa kan kalau kita bilang ya kayak mata kita mau buat apa ya lensa yang akan menentukan hasilnya. Kalau bicara handphone mungkin dikembalikan aja kebutuhannya buat apa sih? Kalau sampai sekarang nggak ada orang, Mas besok mau motret iklan ya, iya tolong bawa handphonenya, nggak ada. Mas Ivan kan fine art fotografi ya. Dengan Mas Pram nih sebagai fotografer komersil, berarti berdasarkan order dari klien. Kalau Mas Ivan, ya kalau gue sebagai fotografer fine art, konsep gue begini. Oke, saya jelaskan dulu. Maksudnya apakah idealis itu sudah bisa diterapkan di Mas Pram atau ya tetap harus menunggu apa kata si klien gitu? Fine art fotografi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya fine art itu adalah pendekatan aja. Dia lebih cenderung menceritakan bukan kepada misalnya produk, tetapi kepada orangnya. Jadi si fotografer itu, seorang fine art fotografer itu lebih banyak menceritakan dianya, artisnya, senimannya. Orang itu akan ke Mas Pram itu karena karakter, stylenya, konsepnya dan lain sebagainya. Kan di fine art itu dia bekerja based on konsep. Semuanya pasti dengan konsep. Ya kan? Tapi lebih menceritakan kepada sisi orangnya, emosinya, kemudian feel-nya di dalam memotret sesuatu hal. Komersil juga bisa di fine art kan, fashion juga bisa di fine art kan. Kayak kemarin saya lihat si Anna Leibovitz, dia memotret untuk beberapa tahun yang lalu sebenarnya Pirelli, ya konsepnya dia, gayanya dia, rasanya dia, nggak ada hubungannya sama kalau kita secara klien mengatakan motret Pirelli pasti ban misalnya, enggak, beda sama sekali. Jadi dia menceritakan lebih kepada orangnya, si fotografer. Karakter orang yang difoto. Dia tentukan. Iya kan, artinya misalnya si fotografer itu menceritakan dirinya dalam memotret. Misalnya saya memotret seorang Pak Jokowi, itu gayanya dia. Bagaimana dia bisa menampilkan si Jokowi itu dari sisi karakternya si fotografer. Seperti itu. Kalau di fine art ya, jadi lebih banyak menceritakan atau menggambarkan si senimannya, Rembrandt atau Monet, gayanya. Van Gogh tuh gayanya beda, tapi itulah Van Gogh. Sebagai fine art painting di fotografi juga demikian. Jadi si klien akan memilih Mas Pram atau Mas Sengkit itu karena Mas Sengkit. Karyanya pribadi silakan nilai aja.
Mau misalnya sekarang Papski, kopi, Master Kid milih saya motret, so mau bikin abstrak segala macam, mau kelihatan itu Ivan yang motret, tapi ini Papski loh. Jadi istilahnya image-nya produk tersebut itu terangkat karena si seniman ini melukis. Itu fine art biasanya. Pendekatannya, kita bicara pendekatan ya. Di apa, di painting sering, di komersil, di food segala macam. Gimana menurut Mas Pram? Iya benar, tapi kalau di dunia komersil kan biasanya tergantung briefing klien. Tuh. Itu makanya kadang-kadang briefing itu menentukan bagaimana fotografer ini bisa menangkap briefing itu. Ya. Kalau yang bisa biasanya dia berhasil sama klien. Dan kalau di komersial kan ngerinya tuh kalau kita tidak bisa melakukan output sesuai dengan harapan klien. Itu udah pasti. Selain harga ya, biasanya kan harga lah kalau di komersial itu masalah harga, tawar-menawar atau apa. Tapi yang penting adalah fotografer bisa nggak menyampaikan pesan secara visual apa yang klien inginkan. Sekarang kalau klien nyari Mas Pram, apa sih yang dicari? Artinya produk kita mesti difoto nih. Oh, Pram tuh. Apa? Ya. Apa yang dicari? Style saya pertama. Jadi kayak kemarin saya nggak sengaja Mas. Jadi ada tetangga satu klaster ya, satu perumahan. Dia kan orang kreatif. Kemarin dia disuruh bosnya untuk cari fotografer makanan. Pas bosnya lihat, ini gue udah googling nih. Katanya ini tetangga gue. Makanya saya sekarang senangnya adalah ketika mereka udah tahu apa yang diinginkan. Di beberapa iklan terakhir saya iklan untuk billboard gitu. Oh itu Bon Cabe itu ya? Iya Bon Cabe, udah disebut juga ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya. Yang lagi tayang sekarang di jalanan iklan Bon Cabe. Bon Cabe. Bagaimana seharus motret orang kepedesan. Itu susah juga tuh ya? Susah. Kita harus membedakan yang pedes sama panik. Dijijirin cabe dulu nggak mulutnya biar pedes beneran? Iya. Oh iya benar? Iya. Treatment kita moto dia harus ya? tahu. Bahkan sampai tim saya tuh sampai ketawa ada yang cewek tuh sampai merah. Karena harus ngerasain. Karena kalau cuma kita bilang tolong ekspresinya pedes, dia nggak tahu pedesnya seperti apa. Akhirnya kita kasih nih Bon Cabe. Fake ya, fake kalau. Iya. Kemarin yang waktu moto CEO Permata Bank juga dia sempat bingung. Kok Mas moto cepet banget ya? Tahu ya saya harus gimana. Saya bilang saya udah paham Pak karakter muka orang. Pokoknya kalau fotografer portrait udah tahu di angle di sini jelek, jangan diterusin. Itu karena memang Mas Pram mengambil spesialisasi. Iya, berarti paham. Kan misalnya portraiture ya kita belajar portraiture. Iya, muka orang. Kita biak gitu ngambil semua nggak jelas gitu ya. Kalau saya tahu, oh ini angle kanan terus saya hajar. Kan dia jadi suka ngeliat, oh gue ganteng banget ya. Karena saya mengambil visual yang dia suka. Dan nikmatnya nanti di komersial orang butuh kita karena menginginkan kita sebagai fotografernya. Seksi. Wih, Seksi. Mantep. Duitnya seksi gak? Ya. Biasanya dokter spesialis seksi loh uangnya pada ya kan? Lewat gua aja. Iya. Seksi. Oke, selama 18 tahun apa sih yang lu punya cita-cita belum tercapai di dunia fotografi ini? Mungkin kalau yang teman-teman saya lama ngikutin perjalanan, saya nih orang yang punya keberuntungan beda. Salah satu contoh, kayak gue nggak suka nih sama NMAX nih. Wah seluruh Indonesia tahu tuh gue problem gue sama NMAX apa. Gue kemarin kerja di kantornya NMAX. Dan sampai hari ini gue dapet kerjaan yang kemarin baru gue posting. Ini orang alay banget sih di TV. Dan hari ini saya harus moto profilnya. Jadi gampang lo ya. Lo kalau pengen foto apa lo benci dulu, sebel dulu. Iya, nggak tahu kenapa tuh. Apa Mas Pram punya tips and tricks atau teknik yang bisa di-share kepada adik-adik pemula atau para pemula yang ingin belajar fotografi ataupun yang sudah menerjuni fotografi gitu? Di sini sih saya ngambil kesimpulan kalau mau belajar sebaiknya dicobain aja semua. Lakuin aja ya. Lakuin. Jadi jangan terlalu ngikut musiman. Sampai sekarang gue motret profil dibayar. Sebutin Harga dong. Avanza lah satu orang. Oke. Seksi tuh. Itu. Gue pernah pitching dari 9 fotografer di dunia gue yang kepilih.
Cuman gara-gara satu teknik, makanya nih kalau yang aku fotografer portrait gue bisa sharing. Gua tidak pernah bilang kalau motret orang tahan senyum dan tahan lihat mata. Itu ngebikin orang mimiknya berubah. Oke. Gue selalu bilang kalau gue belum bilang, hitungan gue kan 1-2, 1-2 jepret. Kalau gue belum bilang 1-2, lo diem aja dulu. Tutup bibir, mata santai aja. Tapi kalau 1-2, itu ternyata bikin orang makin seksi. Mata sama mulut sinkron. Jadi waktu mereka dari China ya ngetes saya hadir, mereka nggak butuh portfolio. Saya disuruh bawa kamera, ngetes orang depan mereka. Oh ya? Saya bilang tolong translatein, saya nggak bisa bahasa Cina. Oh iya, dia bilang nanti kalau saya belum bilang 1-2 diem aja. Tapi kalau 1-2 lihat kamera langsung 3 kali jepret disuruh berhenti. 2 minggu dapat email saya kepilih dari 9 fotografer. Dia bingung kenapa lu nggak kenal sama tuh orang, baru kenal di lokasi, tapi lu bisa bikin dia tuh nyaman. Kan kita tidak memaksa orang untuk lihat sini ya, tahan senyum ya, lihat sini mata. Orang akan bingung. Tahan senyum ya, aduh gigi gue gimana ya? Iya. Udah tutup aja 1-2. Makanya saya ajarin buat fotografer wedding untuk mengatasi yang di pelaminan fotonya ada yang merem. Coba kasih instruksi. Wah, kita harus mengapresiasi nih. Yo, seksi ya. Memberikan pengalaman yang luar biasa sekali. Mantep ini, aduh saya. Ini tips dan trik yang oke banget dari Mas Pram nih. Seksi banget nih, gitu ya. Oke, saya rasa gitu aja kali ya. Ada yang mesti disampaikan lagi? Seksi ini sebuah kreativitas seni Indonesia. Program persembahan anak bangsa di dalam mengedukasi dan mengapresiasi karya-karya dengan pendekatan seni di dalam industri ekonomi kreatif Indonesia. Acara seksi ini didukung oleh Lion TV Channel dan Papski Kopi dan Selenium Fine Art Photography Academy. Oke, saksikan seksi-seksi berikutnya yang akan datang ya. Oke, ciao.